Sobat PW, kali ini Mr. PW sedikit berbeda karena apa? Ngobrol-ngobrol yang berkualitas tentang kopi, terutama kopi Telemung. Karena sekarang Mr. PW sedang berada di Omah Kopi Desa Telemung. Kali ini Mr. PW bersama Mas Imam selaku pemilik Omah Kopi ini, barista dan pengusaha kopi juga. Ada juga Mas Mahdar yang merupakan pemerhati kopi, petani kopi, juga peternak kambing etawa. Jumlahnya cukup banyak. Kemudian juga ada Mr. Herkun. Ya, beliau juga sebagai pemerhati kopi, pengusaha kopi, petani kopi, pokoknya kopi-kopi semua lah. Jadi hari ini saya akan berbicara banyak hal tentang kopi. Semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, lanjut. Saya akan mencari tahu tentang kopi yang ada di Telemung ini. Dan saya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sejarah kopi Telemung, saya akan bertanya kepada tokohnya Pak Herkun. Silakan bercerita Pak Herkun. Baik, terima kasih. Untuk perkembangan kopi Telemung sendiri itu pada awalnya pokoknya pertanian perkebunan kopi biasa aja yang dikelola oleh masyarakat. Pengelolaannya pun secara tradisional. Tapi dari waktu ke waktu sejak tahun 2001 itu sudah mulai ada geliat tentang pengelolaan kopi lebih profesional dan lebih modern dengan hadirnya SLPHT, Sekolah Lapangan Penanggulangan Hama Terpadu Kopi. Nah, dari situ akhirnya terbentuk kelompok-kelompok kecil yang dalam satu kelompok itu terdiri dari 20 sampai 25 orang dengan luasan lahan per kelompok itu antara 20 sampai 25 hektar perkebunan kopi. Nah, dari situlah lambat laun kopi Telemung semakin bagus kualitasnya. Hanya saja kita mempunyai satu jenis kopi, yaitu jenis Robusta saja. Itu yang kita kembangkan. Sementara untuk jenis Excelsa itu karena dari hari ke hari semakin sedikit populasinya, sehingga sekarang kita fokus ke kopi Robusta. Dan akhirnya pada tahun 2005 insya Allah, setelah melalui pembinaan yang cukup panjang, akhirnya beberapa kelompok di Telemung itu sampai mewakili tingkat provinsi dan sampai pernah mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi untuk penanggulangan hama terpadu kopi. Penanggulangan hama terpadu. Berarti itu ada yang memfasilitasi dari kabupaten kah atau dari provinsi? Untuk SLPHT-nya itu dari Dinas Pertanian Kabupaten melalui PPL di tingkat kecamatan. Berarti perhatian pemerintah tentang kopi Telemung ini cukup besar ya? Betul sekali, terutama di era saat itu kepemimpinan Bupati Ratna Ani Lestari yang sangat konsen terhadap petani. Terbukti bahwa hampir semua wilayah pertanian yang dalam hal ini banyak hamparan pertanian kopi, perkebunan kopi, maka nyaris mungkin 80 sampai 90% itu tanahnya jalannya juga diperbaiki, ada aspal saat. Berarti mulai era Bupati Ratna itu ya. Tapi insya Allah kan sampai sekarang pun tetap ada respon dari pemerintah terkait perkembangan kopi yang ada di Telemung ini. Terutama seiring ini berkembangnya pariwisata di Banyuwangi, maka perhatian Bupati Abdullah Aswar Anas saat itu terhadap petani kopi mulai beralih. Mulai dari perkebunan yang tradisional diarahkan kepada yang berbasis pariwisata, sehingga ada beberapa pelaku usaha kopi yang tidak hanya mengembangkan kopi ketika panen dari kebun kemudian dijual, tidak, tetapi ada pengelolaan pasca panen. Salah satunya yang ada di sini. Oh, di Omah Kopi. Omah Kopi. Jadi ada pengelolaan, pengolahan pasca panen. Berarti pasca panen pun juga harus mendapat perhatian dengan porsi yang tidak kalah dengan pemeliharaan. Betul. Dan memang terbukti bahwa
jika dikelola lebih bagus, terutama pasca panen, menghasilkan income yang luar biasa. Jadi ada perkembangan yang signifikan Sangat gitu ya, signifikan. dari sebelum dan Ya. sesudah ada program-program pemerintah tadi. Betul. Ya. Oke, itu kira-kira terkait sejarah perkembangan kopi di Telemung. Nah, sekarang saya mau tahu Mas, yang terkait dengan perkembangan yang up to date ini loh. Kira-kira Omah Kopi ini sudah seberapa sumbangsihnya terhadap peningkatan kopi di wilayah Telemung? Monggo. Jadi gini, saya mencoba menanyakan Pak Edi bahwasanya pada masa VOC itu tahun 1885 sampai 1935 itu bibit kopi dibawa dari Batavia melalui namanya itu Ton Ottoland, namanya yang membawa bibit kopi itu dari Batavia ke Banyuwangi, pertama di Banyuwangi. Tun Otolender, lumayan sejarah Ya, masa lalu sekali ini ya, Masa lalu. berarti ini. pertama kali yang bibit kopi Membawa. dibawa ke Banyuwangi 1885 sampai 1935. 1935, berarti anggaplah itu era awal kopi. VOC. Ya, pertama kali kopi ditanam di Banyuwangi itu masa VOC. VOC. Terus tahun 1965 kopi itu sudah menjadi mata pencaharian masyarakat di Banyuwangi. Termasuk di Telemung sama sekitarnya. Sekitarnya. 1985 masyarakat Telemung mengolah kopinya itu secara mandiri. Intinya gini, masa Belanda sudah habis, Selesai. kembali ke negaranya. Kebun-kebun ini dikelola oleh masyarakat sekitar, jadi diolah secara tradisional, pecah kulit namanya, gitu. Sampai sekarang diolah masyarakat, karena di sini perkebunan kopi raya. 2014 kita mencoba mengembangkan lagi. 2014 ya. Ya, itu juga dimana Omah Kopi baru berdiri di 2014. Oh, 7 tahun yang lalu. Ya, kita sama teman-teman itu pecinta kopi, penikmat kopi, mengolah pasca panen yang lebih bagus, dengan standar SOP yang dibutuhkan di pasar. Kita mengolahnya dengan cara pasca panen honey. Pasca panen honey. Dua waktu itu, dari yang proses kita kulit masyarakat kita kembangkan ke natural dan honey. Kita coba kembangkan dan kita pasarkan mulai 2014 sampai 2016. Kita uji coba selama 2 tahun. Ternyata pasar itu lebih cocoknya ke yang honey daripada natural. Honey itu madu maksudnya. Bukan. Ya, honey itu madu, cuman di istilah kopinya itu honey, Honey, tapi bukan dicampur madu. bukan ya? 2016 kita sudah sepakat, oke, kita lebih ke proses honey yang diumumkan. Mulai 2016 2016 ya sampai sekarang. sekarang. Ya. Di sini honey itu termasuk olah rasa. Jadi kopi itu dipisah, kulit sama biji kopi itu dipisah. Kalau yang pecah kulit masyarakat itu cuman kulitnya pecah lalu dijemur sama kulit. Sama kulitnya. Itu yang tradisional. Terus Omah Kopi ini mulai mengembangkan selama 2 tahun, uji coba mana yang cocok sama pasar lokal ya, dan luar. terus ternyata Ketemu yang paling banyak yang disukai pasar itu yang honey. yang honey Yang berarti masyarakat dari awal sudah Ya. dipisahkan. dipisahkan antara kulit kopi sama biji kopi itu Sama biji nanti kopi. pisah. Terus kalau ini kan sumbangsihnya Omah Kopi terhadap peningkatan mutu
kopi dan berguna untuk warga sekitar dan lingkungan yang lebih luas lagi ya. Kemudian yang sudah pernah kesini, yang sudah pernah mengapresiasi Ya. kinerja Omah Kopi itu siapa saja? Sejak 2016 tadi kita sudah sepakat dari Sani, baru kita menyampaikan pasar-pasar. Yang pertama kita lakukan membuat event. Kita membuat event di sini di Desa Tamung, namanya itu Festival Petik Kopi. Festival Petik Ya, Kopi. yang Oh, ada pertama ya. kali itu Festival Petik Kopi. Kita sama teman-teman itu mengadakan di sini buat proposal sampai diajukan ke Bupati waktu itu. Ternyata di ACC kita undang pasar, langsung kita ajak ke kebun. Ya, mulai 2016, 17, 18 sudah banyak feedbacknya dari luar, dari mancanegara. Luar sampai mancanegara. Kita sempat Tamunya itu. ekspor. Karena yang kita yang diundang itu berkaitan dengan pariwisata, misalkan yang punya terkait, yang punya ini homestay, hotel, kita undang ke pasar-pasar yang seperti itu. Negara mana saja yang sudah ke Omah Kopi ini? Kalau tamu ya tamu tuh banyak sebetulnya. Kalau bilang negaranya itu mungkin semua sudah pernah ke Omah Kopi, karena yang ke Omah Kopi pasti ke Ijen. Oh gitu. Ya, sebelum pandemi itu tamu kan banyak pariwisata itu pasti kalau Banyuwangi Ijen. Nah, kita bapak kelola kerjasama dengan itu tadi travel ya. ya. Tamu yang ke Ijen, ayo ajak ke kebun, main di kebun, mencicipi kopi tradisional yang asli langsung. Mulai dari itu banyak yang tamu-tamu yang sudah pulang ke negaranya, dia minta kiriman kopi dari sini. saya punya pasar di negara sini misalkan. Akhirnya Ya, dia coba, kayak ya. apa? Pulaan gitu akhirnya. Betul. Olahan karena di negaranya kan tidak ada kopi. Iya, iya. Ya. Mana itu? Belanda, Oh enggak, kita ke Australia, Amerika, Amerika, ya, Jepang, Jepang, yang terakhir Dubai. Dubai. Cuma tapi yang ekspor yang olah basah itu, yang apa? Honey tadi itu. Ya? Ini kita yang untuk yang turis tadi itu lebih banyak ke luaknya. Luaknya. Oh, luak. Yang proses honey kita ke Dubai. Dubai. Berarti kopi Telemung ini sebenarnya sudah go internasional sejak Ya. lama berarti. Ya. Berarti yang dikirim itu yang berupa biji, yang masih biji, Ini green bean-nya ya, mentah. yang sudah siap Ya, untuk di roasting. siap di roasting. 2018-19 kita kirim ekspor, 19 sampai sekarang tidak ada pengiriman karena kemarin sampai sempat ditutup total. Oh iya, Ekspor itu karena memang situasi kalau ini ya. masih sampai sekarang belum. Terus pihak apa namanya seperti pemerintah sampai seberapa kalau dukungannya terhadap Omah Kopi? Kalau pemerintah sendiri hubungannya Sangat besar ya. penuh, hubungan Penuh ya. Tadi saya lihat di banner ada gambar, ada fotonya ibu-ibu juga ya. Nah, pernah ke sini berarti? Kalau lihat itu. ya, sama Sering ya? sama Pak Anasnya juga bolak-balik. Oh, waktu Ya. Pak Anas Bupati. Pak Anas Bupati juga Sering ke kalau sini. kunjungan itu pasti itu. Ya, sekarang Bu Ibu jadi bupati juga pernah ke sini. Ya, Berarti memang sudah apa ya, Omah Kopi ini sudah tingkat kabupaten, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Berarti kopi Telemung ini sudah go internasional. Tuh, ya. Hanya saja di lingkungan sekitar sini belum tentu tahu kalau Telemung itu sudah go internasional ya. gini, kita mulai tahun 2019 kemarin sudah membentuk kelompok tani. Kelompok tani. Ya, karena dari segi permintaan pasar yang banyak, kita tidak bisa supply, otomatis kita memberdayakan masyarakat sekitar. Sudah ada 15 tani yang gabung, itu sepakat proses pasca panennya itu sesuai standar SOP yang di sini. Nanti kita membantu ekspor. memasarkannya. Karena harga kopi
rakyat masyarakat sekitar itu masih 20-21. Sedangkan kalau kita proses dengan SOP yang benar sesuai standar SOP kopi itu bisa sampai 40 sampai 45. Separuh Iya, ya, separuh harga. separuh Tapi harus dengan SOP yang benar, SOP yang benar. dan tapi tidak semua mau ya. Berapa? Nah, belum, itu kan semua kan butuh Karena- proses ya. Emang prosesnya sangat panjang dan Iya. ribet. Ribet. Ada petani yang Iya. proses Inginnya Hanya cepat masing-masing. panen, cepat dapat uang, kan begitu ya. Padahal kalau mau berproses sedikit, uangnya bisa nilainya lebih. berlimpah kan, berlipat begitu. Sedangkan anak-anak muda yang di sini itu rata-rata melentong. Artinya kerja ke luar kota. Oh, Iya. tidak peduli dengan potensi alam yang sudah ada, nah, tidak sadar, tidak menyadari bahwa kita punya potensi alam yang luar biasa. Nah, sekarang harapannya apa kira-kira? Kita lemong ini biar apa ya? Biar bagaimana lah? Harapannya apa kira-kira? Harapannya ya ada pasar yang sesuai dengan kalimat para petani. Harapannya itu ya. Ya, karena selama dari dulu sih, dari zaman Belanda sampai sekarang ya segitu-segitu aja ada kopi. Artinya Nggak sebanding dengan kesejahteraan perawatannya. itu bisa terangkat dari kopi kan begitu ya? Kan begitu ya? Mungkin kalau tidak ada tumpang sarinya di kebun, kopi sudah dibabat semua. Oh iya, Tidak nuntut jadi sama hasil kebun. yang membuat bertahan karena tumpang sarinya. Tumpang sarinya. Baru udah tambahan? Mungkin Iya, belum merasakan manisnya di balik pahitnya kopi. ya, Iya, potensi ekonomi masyarakat lokal, terutama petani kopi, dalam hal ini petani rakyat, itu lebih diperhatikan dalam hal peningkatan pengetahuan, dalam hal ini edukasi untuk bagaimana mengolah kopi supaya mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana petani kopi itu terus mendapatkan perhatian lebih terkait pengelolaan dengan biaya yang lebih murah. Dalam hal ini pengadaan pupuk, sudah kita tahu bahwa terakhir ini pupuk harganya cukup tinggi. Nah, bagaimana petani kopi supaya mendapatkan perlakuan khusus yang nantinya juga akan membuat petani kopi itu lebih baik kualitas kehidupannya dengan biaya pengeluaran yang murah, pendapatan yang lebih tinggi, maka pada akhirnya anak-anak muda yang ada di kampung itu akan berpikir untuk menjadi petani kopi. Berarti ini harapannya ke pemerintah ya? Harapannya ke pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mengatasi tingginya pupuk ya, Ya, tingginya harga biaya, pupuk, biaya pengelolaan. ya, tingginya biaya pengelolaan, Ya. tingginya harga pupuk. Dan jangan salah loh bahwa satu orang petani kopi itu bisa menyediakan lapangan kerja untuk 1 hektar kebun itu minimal 5 lapangan kerja. 5 orang ya? Ya. Bahkan 5 keluarga. Oh iya. Artinya 5 10, keluarga. 10 lapangan kerja. Berarti 5 kakak. Ya. Luar biasa loh ya. Efek ekonominya tinggi loh itu ya. Kalau memang bisa dikelola dengan baik dengan dukungan pemerintah, baik pemeliharaannya maupun dengan untuk urusan pasca panen terkait dengan pemasaran dan sebagainya. Monggo Mas. Sampai mungkin ada apa tambahan harapan apa ya, untuk kopi. Nah, kan juga pemerhati kopi Telomong juga toh. Petani ini apa kira-kira? Kalau masih kan pengusaha kopinya, bukan petaninya. Masnya ini juga pengusaha dan petani juga. Sama ini sama juga petani juga. Kalau menurut saya itu sudah pas, Pak. Pas gimana? Sudah terwakili semuanya. Jadi saya unek-unek saya sudah di Jadi sana tinggal semua. berdoa saja ya. Iya, tinggal berdoa semoga berlanjut kayak gitu. Amin itu gitu ya. Iya, Tinggal saya tinggal juga amin ngaminin juga. aja lah, Pak. Oke, jadi sudah ini ya kira-kira sudah terwakili semua ini ya. Nah, oke. Pemirsa, itulah tadi obrolan kami ini terkait unek-unek kopi
terkait juga dengan harapan-harapan kopi, terutama karena kita di Telemung maka kita berbicara kopi Telemung. Semoga dengan adanya obrolan ini, harapan ini, doa ini bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul bisa imbasnya bisa mensejahterakan rakyat, khususnya ini Telemung ya, masyarakat Telemung, para petani kopi begitu. Baik, itu dulu cerita dari Omah Kopi. Obrolan hari ini, kita jumpa lagi di cerita selanjutnya. See you next time. Dadah.